Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sajan Rimane, NIM 471418022, mahasiswa Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya dan teman-teman saya mendapatkan tugas atau UAS dari dosen kepemimpinan untuk mereview sebuah buku, dan saya mendapatkan buku yang berjudul Common Purpose: How Great Leaders Get Organization to Achieve the Extraordinary. Oke, langsung saja kita lihat bagian-bagian review buku tersebut. Yang pertama, identitas. Dalam identitas ini terdiri dari judul buku, yaitu Common Purpose: How Great Leaders Get Organization to Achieve the Extraordinary. Terus penerbit Jesse and Bass. Terus cetakan. Buku ini dicetak di Amerika Serikat pada edisi pertama, dan jumlah halaman ialah 301. Selanjutnya pendahuluan. Pada pendahuluan ini hanya menjelaskan tentang bagaimana buku ini dibuat dan sebagainya, begitu. Langsung saja kita lanjut ke ringkasan bab. Pada buku ini terdapat 13 buah bab. Oke, langsung saja. Bab pertama yaitu pemutusan kepemimpinan akhir hierarki. Bab kedua, aturan baru ketenaga kerjaan salah percaya. Bab ketiga, pemimpin di semua tingkat hari ini bukan di kamar. Bab keempat, internalisasi apa organisasi berdiri, organisasi tujuan umum. Bab 5, pemimpin terbaik adalah bagian dari kelompok pemodelan perilaku kepemimpinan. Bab 6, budidaya keamanan bukan kepuasan. Bab 7, menciptakan budaya kepemimpinan penetapan tujuan. Selanjutnya bab 8, kita semua di ini bersama, kami versus mereka. Bab 9, bagaimana pemimpin tetap positif dan bertekad. Bab 10, memimpin adalah game mental menggunakan power. Bab 11, stroke yang berbeda untuk generasi yang berbeda, generasi terbaru. Bab 12, Anda tidak harus menjadi kurang untuk memimpin siapa yang selesai pertama. Dan yang terakhir, bab 13 ialah ide penting pikiran kepemimpinan. Bagian selanjutnya yaitu review kritis. Oke. Berdasarkan pembahasan dari buku Common Purpose: How Great Leaders Get Organization to Achieve the Extraordinary, yang membahas tentang kepemimpinan, setiap pemimpin adalah organisasi, juga bisa merubah karena dipengaruhi oleh pemimpin dan setiap tahunnya pasti berbeda-beda. Dalam hal ini dibahas dalam halaman 10, yaitu perubahan besar telah terjadi dalam dunia organisasi sejak akhir 1990-an. Nyatanya, tidak sejak revolusi industri pernah kita melihat perubahan yang begitu cepat dan signifikan di dunia organisasi. Perubahan ini yang disebabkan oleh kekuatan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan dampaknya pada masyarakat kita menjadi semakin nyata seiring dengan kemajuan kita ke abad ke-21. Pada abad ini terungkap realitas baru menjadi lebih jelas. Organisasi besar multinasional dengan bermunculan dan organisasi sedang berkonsolidasi melalui merger dan akuisisi secara bersamaan. Perusahaan kecil dan menengah berkembang pesat. Model-model kepemimpinan baru bermekar, beberapa tidak berdasar keberhasilan. Misalnya, berfokus untuk bekerja lebih baik sebagai tim dan memperdaya orang-orang terdekat pelanggan untuk menjadi penting. Keputusan telah menghasilkan prestasi besar.
Tetapi, siapa yang mengatakan model apa yang akan bekerja untuk setiap spesifik organisasi, industri, atau tim? Karena keragaman pelanggan, teknologi, dan area operasi, perusahaan tidak dapat lagi hanya menghasilkan buku kerja dan manual. Dunia terlalu besar, terlalu berubah, dan terlalu bervariasi. Akibatnya, para pemimpin dan pengikut mereka harus membuat keputusan yang tepat sendiri karena mereka telah menginternalisasi misi, nilai, dan strategi dan merek. Oke, bagian penutup. Dari hasil review buku tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan, pemimpin atau pimpinan, semua itu mempunyai fungsi masing-masing dan berdasarkan ilmu yang ada. Untuk mencapai tujuan atau keberhasilan dalam suatu organisasi atau bahkan perusahaan, tujuan umum pemimpin hebat memotivasi mereka dengan membangun rasa inklusif. Begitulah cara mereka terhubung dan diterima oleh kelompok. Mereka menciptakan perasaan kita dengan menggunakan emosi. Mereka juga alat lain, ide, argumen, angka, dan sebagainya. Dalam strategi dan cara-cara yang disiplin, otoritas seorang pemimpin berasal dari secara efektif menyeimbangkan apa yang hanya bisa disebut tugas dekat skizofrenia menjadi anggota grup yang diterima dengan tulus. Sekalipun memiliki data semen yang cukup untuk terus menyesuaikan arah untuk melakukannya, pemimpin harus sadar emosi mana yang akan ditampilkan dan kapan harus menampilkannya. Mereka harus menggunakan kepemimpinan penuh. Mereka alat untuk menciptakan tujuan bersama. Itu bagaimana seseorang mendorong yang lain untuk bertindak tanpa mengerahkan setiap gerakan orang lain. Tujuan umum adalah apa yang mengubah saya menjadi kita. Tujuan umum adalah kekuatan yang hampir bisa Anda rasakan. Itu menjiwai. Perusahaan hebat dan pergerakan hebat, dan itu bisa dipanggil untuk mendorong politisi maju. Saat dirawat, diasuh, dan dilindungi, itu menghasilkan rasa yang hampir bisa diraba tentang kita yang bisa merasa di dalam perusahaan. Perasaan bahwa kita semua ada dalam hal ini bersama-sama dan bahwa kita semua tahu dan memahami apa yang harus dilakukan, mengapa kami di sini, dan apa yang kami perjuangkan. Contoh, organisasi tujuan umum sangat banyak, jarang, tetapi dapat ditemukan di semua sektor dan untuk setiap generasi. Oke, poin selanjutnya ialah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, presensi atau menyarankan kepada pembaca untuk menyimak baik-baik apa maksud dari penulis tentang kepemimpinan agar supaya kelak kita menjadi pemimpin masa depan, kita sudah mempunyai landasan tentang bagaimana kita menjadi pemimpin yang disukai oleh semua elemen. Oke, berikut adalah daftar referensi. Terima kasih.